Hadapi Brunei Darussalam, pemain abroad akan dipanggil Sintayong atau tidak? Begini katanya. Gila, Sintayong pernah difitnah sogok wasit oleh sosok pelatih asing ini. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, simak video selengkapnya sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui, lemparan jarak jauh kini menjadi tren di kalangan timnas Indonesia. Setelah Pratama Arhan, kini Robby Darwish pun memiliki keterampilan ini. Robby Darwish mengakui keterampilan ini mampu membawa keuntungan bagi tim. Tak sedikit lemparan jarak jauh dari sisi lapangan ini berbuah manis untuk menjadi umpan bagi gol timnas Indonesia. Robby mengungkapkan rahasia untuk bisa melempar jarak jauh. Menariknya, ternyata tak perlu latihan khusus untuk lemparan jarak jauh yang sering menjadi sorotan media asing ini. Robby mengakui fokus pada kekuatan di tangannya. Ternyata bola harus dilempar dengan kekuatan penuh agar melambung layaknya tendangan dari bola mati. Setiap latihan dimatangkan untuk setiap game, jadi tidak ada benar-benar latihan khusus, itu tidak ada. Paling fokus pada kekuatan, kata Robby Darwish. Robby mengungkapkan perlu menggunakan semua otot di lengan hingga membutuhkan cengkraman yang kuat. Tak jarang dia melakukan kesalahan yang membuat lemparan jarak jauhnya gagal karena pelanggaran. Timnas Indonesia U17 baru saja menang dalam laga uji coba di Jerman. Kemenangan dengan skor 1-0 diraih oleh skuad Garuda Muda atas SC Paderborn U17. Gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Nabil Asyura ketika laga baru berjalan 3 menit. Ini juga menjadi kemenangan perdana skuad Garuda Muda di laga uji coba selama menjalani training center di Jerman. Selain itu, ini juga menjadi satu-satunya kemenangan dari keseluruhan 5 laga uji coba yang telah mereka jalani sejauh ini. Berkat kemenangan ini, Nabil Asyura selaku pencetak gol kemenangan merasa senang. Apalagi saat kalah di laga-laga sebelumnya, timnas Indonesia sama sekali tidak mampu untuk menjebol gawang lawan. Saya sangat senang dan bersyukur karena bisa mencetak gol kembali. Apalagi saya sudah lama sekali tidak mencetak gol untuk timnas Indonesia, ujar Nabil Asyura. Namun kendati sudah mendapatkan kemenangan perdana, Nabil Asyura mengaku belum puas dengan skuad Garuda saat ini. Menurutnya masih ada hal yang harus mereka perbaiki. Dalam hal ini ada 2 hal yang menjadi fokus utama, yakni komunikasi dan chemistry, yang mana kedua hal itu belum terlihat begitu baik di pertandingan tersebut. Timnas Indonesia U17 sendiri masih akan menjalani training center di Jerman sampai dengan medio Oktober. Belum ada kepastian apakah setelah ini skuad Garuda masih akan menjalani laga uji coba atau tidak. Hal ini dikarenakan staf pelatih Timnas Indonesia U17 belum menentukan jadwal Timnas Indonesia di laga selanjutnya. Untuk ajang Piala Dunia U17 sendiri, Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di tanggal 10 November mendatang. Nabil Asyura dan kawan-kawan akan menantang Ekuador di laga perdana. Pelatih timnas Indonesia Sintayong saat ini sedang pulang kampung. Kepulangannya ke Korea Selatan untuk temu kangen dengan istrinya yang bernama Cho Young-ju serta kedua putranya yaitu Shin Ja-won dan Shin Jae-hyuk. Lantas, kapan juru taktik berusia 52 tahun itu kembali ke Indonesia? Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengabarkan Sintayong akan kembali ke Indonesia 3 hari lagi. Begitu tiba, juru taktik timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu akan mempersiapkan skuad Garuda untuk menghadapi Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Coach Sintayong pulang ke Indonesia tanggal 6 Oktober 2023. Pasti langsung pimpin persiapan timnas Indonesia, ujar Nova Arianto. Timnas Indonesia akan memulai persiapan untuk menghadapi Brunei Darussalam pada 9 Oktober 2023. Sebanyak 26 pemain rencananya bakal dipanggil. Asisten Sintayong Yo Jae-hoon mengaku sudah puas dengan kualitas kiper lokal Indonesia. Ia pun mengisyaratkan tidak perlu menaturalisasi pemain seperti Emil Audero Mulyadi dan Chairus Margono. Yo Jae-hoon mengatakan banyak warganet Indonesia yang mendesak PSSI dan pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk merekrut 2 kiper keturunan untuk membela timnas Indonesia. Akhir-akhir ini banyak netizen yang meminta naturalisasi Emil, sama ada satu lagi yang main di Yunani Chairus, kata Papayo dalam podcast Sport 77 Official.
Tapi menurut saya cukup kualitas kiper timnas saat ini, kata Papayu sembari menyebut beberapa nama penjaga gawang timnas seperti Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Sahrul Trisna, Hernando Ari, dan Adi Satrio. Diketahui Emil Audero Mulyadi merupakan pemain Inter Milan kelahiran Mataram. Ayahnya adalah seorang Indonesia, sementara ibunya berkewarganegaraan Italia. Sementara Cyrus Margono juga memiliki ayah orang Indonesia dan ibu orang Iran. Tumbuh besar di Amerika Serikat, Cyrus kini membela klub Yunani. Papayo yang sempat membela Persipura Jayapura selama 7 musim mengatakan pelatih Sintayong memang memiliki kriteria khusus untuk kiper timnas Indonesia. Salah satunya tinggi badan. Awalnya Sintayong mengisyaratkan tinggi badan minimal 185 cm untuk penjaga gawang timnas. Tetapi kini standar itu diturunkan menjadi 180 cm karena sedikitnya stok penjaga gawang jangkung. Yo Jae-hoon juga mengatakan bahwa Sintayong lebih menyukai penjaga gawang yang pandai mengolah bola dengan kaki dan tidak hanya mampu bertahan menggunakan tangan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong akan menghadapi juru taktik Brunei Darussalam Mario Rivera yang pernah mempitahnya. Sintayong dan Mario Rivera ternyata pernah terlibat konflik pada ajang Piala AFF 2022 lalu. Ketika itu Rivera pernah menyindir Sintayong dan wasit setelah Brunei Darussalam merasa dirugikan. Rivera menilai keputusan AFF untuk memasang hakim garis asal Korea Selatan Kang Do-ho pada laga itu merupakan kesalahan. Dia juga menyindir Sintayong yang terlihat akrab dengan sang hakim garis pada pertandingan tersebut. Bahkan Rivera melihat Sintayong dan Kang Do-ho tertawa bersama-sama saat pertandingan tengah berlangsung. Mungkin mereka dari Korea Selatan, mereka bisa saling bicara, tapi tentunya mereka tidak boleh tertawa saat pertandingan, ujar Rivera. Ia pun langsung menuding Sintayong dan wasit akan makan bersama setelah pertandingan. Mungkin saat ini mereka sedang makan bareng di sebuah restoran Korea Selatan dengan pelatih Indonesia yang mentraktirnya, kata Mario Rivera. Kondisi ini dinilai Rivera akan membuat perkembangan sepak bola Asia Tenggara menjadi terhambat. Pasalnya, kualitas wasit yang memimpin jalannya pertandingan tersebut dipertanyakan. Pertandingan sendiri berhasil dimenangkan Indonesia dengan skor 7-0 untuk keunggulan timnas Indonesia saat itu. Timnas Indonesia akan bertemu Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan akan mulai dilakukan pada 9 Oktober 2023 mendatang di Palembang, Sumatera Selatan. Informasi itu diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto. Menurutnya, para pemain terbaik akan dipanggil untuk pertandingan ini, termasuk pemain yang berkarir di luar negeri atau pemain abroad. Ada 10 pemain abroad yang telah menjadi langganan Timnas Indonesia. Ke-10 pemain itu adalah Asnawi Mangkualam di Korea Selatan, Pratama Arhan di Jepang, dan Jordi Amat serta Sadi Ramdhani di Malaysia. Selain itu, Ipar Jenner dan Rafael Struijk di Belanda, Marcelino Ferdinand dan Sandy Walsh di Belgia, Elkan Bagot di Inggris, dan Shane Patinama di Norwegia. Putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masuk dalam periode FIFA Matchday pada 9-17 Oktober 2023, sehingga baik klub lokal maupun luar negeri wajib melepas pemainnya ke Timnas Indonesia. Nova mengisyaratkan bahwa pelatih Timnas Indonesia Sintayong tidak akan menyertakan pemain baru untuk menghadapi Brunei Darussalam dan masih mempercayakan muka-muka lama. Timnas Indonesia rencananya akan berkumpul pada 9 Oktober 2023 langsung di Palembang untuk melawan Brunei Darussalam. Semua pemain terbaik akan dipanggil Timnas Indonesia. Masih pemain-pemain yang biasa dipanggil Coach Sintayong, ungkap Nova Arianto. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.